109,3 Selawi FM, Radio Informasi dan Hiburan. Hai pendengar, Ivona malam hari ini senang banget ya. Di samping cuacanya cerah, Ivona juga kedatangan tamu-tamu spesial. Kayaknya sih orang-orang penting ya. Bapak-bapak sama ibu-ibu cantik. Wow, luar biasa. Kita bakal bahas sepenuhnya dengan apa yang nanti disampaikan beliau-beliau ini yang datang jauh-jauh dari Tegal ya, mampir ke Selawi. Gimana nih Selawi, kira-kira luar biasa enggak ya? Ibu cantik gimana? Selawi? Luar biasa? Luar biasa. Wow, rame. Oke. Nanti bisa mampir ke alun-alun Selawi ya? Siap. Oke. Nah, malam hari ini kita akan ngobrolin terkait dengan Persatuan Alumni Wisanggeni. Keren banget sih ya. Ini sejak kapan kira-kira berdiri? Tapi sebelumnya Ivana bakal nyapa dulu sama Bapak Kasnawi, Ketua Umum dari Persatuan Alumni Wisanggeni. Halo, Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya kurang kenceng ya. Nanti di streaming yang denger ya gitu. Beda sama Ivona suaranya gede gitu. Siap. Oke, jangan grogi lagi. Ayo Pak Kasnawi, kemudian kita menuju ke Pak Suritno. Siap. Harus pakai T katanya gitu Iya. tadi. Ketua Dewan apa nih? Pembina dari alumni ya, atau DPA yang sering Siap. disingkat Ketua DPA. Pak Suritno, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik Bu, karena hari ini saya di Selawi. Ternyata saya masuk Selawi FM sesuai dengan moto Selawi Ayu. Ternyata di sini juga banyak orang cantik. Wow, kalau cewek pasti Ayu ya, kalau cowok baru ganteng gitu. Oke, ada persiapan khusus nggak sama kayak Pak Kasnawi gitu? Saya tadi persiapannya bagaimana nanti bisa menyiapkan diri karena masuk radio bagi saya baru pertama kali ini. Wow, Jadi, for the first time. Iya, di usia saya yang sudah lebih 50 tahun. Tapi nggak kelihatan 50 ya? Hah? 30 sama saya. Apa iya? Jadi Oke. baru pertama kali ini saya masuk studio radio. Gimana nih? Rasanya gimana? Oh kayak gini ya radio gitu ya? Tadi awalnya grogi sih. Tapi Oke. begitu lihat hostnya, Wow, Percaya ya. oke, percaya luar ya. biasa. Terima kasih. Selain ada Ivona yang cantik ya, di sini di depan Ivona juga ada ibu cantik karena kita wanita harus disebut cantik dong. Kalau ganteng pria ya ibu ya. Ada ibu cantik luar biasa, ada Ibu Asti Widyastuti, beliau sebagai bendahara Persatuan Alumni Wisanggeni yang katanya baru anget banget gitu ya. Bahasanya kalau orang Tegal baru ngentas gitu ya, pas panas. Gimana Ibu kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Wow, bahagia ya. Happy Banget ya. Pertama kali juga ke sini? Pasti pertama kali di sini. Oke, pertama kali. Tapi ke Selawi sering dong ya? Oh, udah makanan setiap hari. Makanan setiap hari ya? Atau kerjanya di wilayah sini nih jangan-jangan? Betul, Oh, wilayah sini. betul, luar biasa. Kita kembali lagi ke Pak Ketua Umum dari Persatuan Alumni Wisanggeni. BTW ini kan baru 3 bulan nih Pak. Kok sampai terpikir membentuk sebuah Persatuan Alumni Wisanggeni? Sebelumnya memang nggak ada atau gimana? Iya, terima kasih. Jadi untuk histori terbentuknya Prawis, Persatuan Alumni Wisanggeni, berawal dari dulu tahun 2010, tepatnya tanggal 3 September. 3 September, oke. Kita ada reuni akbar pertama kali. Jadi pertemuan beberapa teman dari lintas angkatan itu ngobrol-ngobrol, terus pengen adanya agar alumni itu bisa berkumpul melalui wahana reuni akbar yang pertama tanggal 3 September 2010. Di situ kita sepakat membentuk satu forum komunikasi alumni yang kita namakan dengan Peralwis. Ya, itu embrionya. Jadi tanggal 3 September 2010. Berawal dari itu, selanjutnya kita mengagendakan siklus 5 tahunan sebagai kegiatan rutin, yaitu reuni akbar yang kedua. Ya idealnya memang kalau 2010 ya harusnya 2015. Ya, tapi ya biasa karena keadaan sehingga waktu itu untuk persiapan kita butuh waktu yang lumayan panjang, hampir 1 tahun, sehingga bisa terlaksana untuk reuni akbar yang kedua itu di tanggal 9 Juli tahun 2016. Oh, jauh banget ya lewatnya ya, 2010 ke 2016. Betul. Jadi yang agendanya harusnya 5 tahun, terpaksa yang kedua menjadi 6 tahun. Pun demikian,
estafet kepemimpinan dari kepengurusan yang pertama tahun 2010 ke 2016, terus nyambung lagi baru sempat kemarin karena kita terkena ya seperti kita tahu lah COVID kan. Betul. Harusnya kalau bisa normal ya setelah 2016 berarti 2021. Iya, tapi kan kita tahu awal 2020 ya Maret ada COVID dan semua hampir terpukul ya. Betul banget. Ya, semua merasakan tidak boleh kumpul-kumpul dan sebagainya. Ya, kumpul boleh paling hanya berdua. Gitu. Berdua saja. Sama istri maksudnya masih. Kadang-kadang sama istri saja juga dilarang. Dilarang sama aja. Sama saja. Oke. Dan alhamdulillah itu pun karena rasa kangen kita yang sudah terlalu lama ya, sehingga muncul inisiatif lagi dari teman-teman, utamanya mereka yang ada di luar kota. Dan kebetulan untuk alumni Isangeni ada juga kita di berbagai penjuru provinsi ya. Iya, Wow. Sudah tersebar banyak. Ada yang di Kendari nih, Mas Andi. Mudah-mudahan ikut menyaksikan juga ini, Mas Andi. Coba disapa dong. Halo Mas Andi. Halo Mas Andi. Oke. Mas Andi Tanu angkatan 2013. Oh, baru ya kemarin ya baru lulus ya. Ya, tapi beliau termasuk semangat yang luar biasa mensupport kita, sehingga di tanggal 21 November waktu itu ya, itu kita kumpul di rumah Mbak Bendahara ini di Jalan Arum dari beberapa lintas angkatan. Akhirnya estafet kepemimpinan dari yang tadi 2016 pembentukan ulang, dan di situ melalui aklamasi apa voting ya? Aklamasi. Terpilihlah Oke. saya sebagai ketua umum. Ya, bukan apa-apa dengan berat hati nih ya. Tetap saya terima karena saya menangkap bahwa sesungguhnya yang namanya alumni itu kan sebenarnya aset. Oke, betul. Alumni itu aset yang sangat luar biasa. Artinya manakala kita mampu memanage, mengelola dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Betul banget. Dan ini sudah kami rasakan walaupun hanya dalam tempo tadi ya November. Efektif 2 bulan sebetulnya. Iya, kita efektif langsung melaksanakan rapat kerja dan pengumuman kepengurusan itu tanggal 18 Desember. Oke. Iya, masuk di tahun baru 2022. Sorry ya. Januari kita sudah langsung mengadakan rapat perdana, pertemuan rutin pengurus. Dilanjutkan program awal, kita ada training motivasi yang kita berikan kepada adik-adik kelas kita. Itu kegiatan besar dan lumayan juga itu, luar biasa. Pesertanya sampai 400. 420. Wow, 420. Luar biasa ya. Artinya ya, itu program awal kita sebagai bentuk kepedulian bakti kita kepada sekolah. Kita memberikan training motivasi untuk adik-adik kita yang masih ada di sekolah, dan termasuk juga sekaligus kita wujudkan bakti kita ke sekolah dalam bentuk pemberian bantuan sarpras. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan kenapa kita bangun jati diri alumni itu ya. Jadi ada filosofinya. Seperti halnya perguruan tinggi yang punya tridharma. Kalau alumni itu pada prinsipnya kita juga punya kewajiban, punya 3 kebaikan. Pertama, sebagai seorang alumni kita itu harus saling peduli. Minimal kita lahir dalam satu kampus yang sama. Maksudnya pura-pura tidak kenal. Minimal saya hello, situ alumni kan? Oh iya. Gitu kan? Siapa nama Anda, siapa saya kan? Kita harus ada kepedulian. Jadi alumni peduli terhadap sesama alumni. Yang kedua, alumni berbakti. Bagaimanapun kita terlahir dari kampus. Kampus itu tempat wadah kita, ada guru kita. Kita harus berbakti. Guru kan ibarat orang tua kita di sekolah. Jadi kita setelah menjadi alumni, kita punya kewajiban untuk berbakti pada guru kita dan pada alma mater, tempat di mana kita digodok. Bentuknya bisa berupa tali asih, ya kan, kita anjang sana, silaturahmi. Yang kedua dengan sekolah tadi, baktinya kita bisa memberikan sarpras apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Terus bisa juga kita bantu program-program sekolah. Kita ikut pada program memajukan pendidikan di sekolah kita. Yang terakhir sebagai bentuk dharma alumni adalah kita juga punya kewajiban sebagai individu, sebagai warga masyarakat Indonesia yang turut serta berbagi. Jadi ada peduli, ada berbakti, dan ada berbagi. Berbagi di sini berarti dengan lingkungan. Kalau peduli dan berbakti itu internal ke sesama alumni dan ke sekolah. Kalau berbagi itu dengan di luar yang tadi, berarti dengan lingkungan sekitar
kampus atau sekitar alma mater lah. Kita bentuknya bansos kepada lingkungan. Itu filosofi awal Tridharma Alumni Wisanggeni. Seperti itu. Wow, keren banget ya. Alumni tapi filosofinya keren banget gitu. Nah, yang bikin Ivona penasaran adalah apakah alumni-alumni Wisanggeni ini otomatis tersebar dong ya di seluruh Indonesia? Bagaimana berkumpulnya? Apakah dalam satu wadah di grup medsos atau hanya di grup WA? Nanti Ivona akan tanyakan langsung setelah beberapa komersial berikut. Itu sih saya kan kurang lupa. 99.9 Surya Bisa FM, Radio langsung Informasi dan Hiburan. Pendengar masih bersama Persatuan Alumni Wisanggeni yang malam hari ini hadir menemani Ivona. Kali ini setelah tadi ada ketua umum, luar biasa keren banget. Kita coba menyapa Pak Suritno, beliau ketua Dewan Pembina Alumni. Oke, halo Pak Suritno, kembali ya. Tadi udah menyapa, kita menyapa kembali. Tadi pertanyaan Ivona sebelum komersial break, ada wadah khusus nggak sih untuk para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia? Silakan Pak. Siap. Tentu saja Peralwis itu sendiri sebagai wadah berkumpulnya alumni. Jadi siapapun yang bersekolah di kampus Wisanggeni otomatis menjadi anggota Peralwis. Dan itu wadah kita. Kemudian untuk menjalin komunikasi sebagai suatu organisasi, maka sangat penting komunikasi itu dijaga. Jadi ada beberapa media untuk komunikasi seperti grup WA, kemudian ada grup di Facebook, kemudian di Instagram juga ada, kita YouTube punya, kemudian kegiatan untuk tatap muka kita ada pertemuan rutin pengurus setiap 2 bulan. Terakhir kita laksanakan di Widuri, Kabupaten Pemalang. Tahun berapa itu? Kemarin? Minggu kemarin. Minggu kemarin. Jadi karena memang usia kita masih muda. Siap. Jadi kita berusaha mengkomunikasikan kepada seluruh anggota bahwa organisasi kita dibangun benar-benar dengan kebersamaan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketum bahwa kita peduli, berbagi, kemudian berbakti, semua itu karena kita sebagai individu yang tentunya beragama, jadi kita ingin benar-benar menjadi hamba Tuhan yang rahmatan lil alamin, yang bermanfaat. Iya, yang bermanfaat bagi sekitar. Itu mungkin yang menjadi fondasi awal kita. Jadi bagaimana sesama alumni itu bisa bermanfaat bagi orang lain, secara organisasi juga bisa bermanfaat bagi alumni. Jadi banyak wadah untuk berkomunikasi, banyak wadah untuk menyalurkan aspirasi. Wow, wadahnya banyak banget, ada IG-nya, ada Facebook-nya, kemudian grup WA-nya ada. Boleh tahu anggotanya berapa banyak itu? Anggotanya hampir 29.000. 29.000. Dan perkiraan masih ada yang belum masuk nggak ya? Kalau dikira-kira di 29 itu. Karena keanggotaan kita bersifat pasif, jadi siapapun yang pernah sekolah di Wisanggeni otomatis menjadi alumni, tidak perlu mendaftar. Jadi mereka pun walaupun mungkin belum pernah ketemu dengan kita, mereka juga berhak mendapatkan manfaat dari Peralwis. Wow, 29.000. Kira-kira kalau 29.000 itu ketemu semua sebanyak apa gitu ya? Tapi sejauh ini pada saat reuni akbar yang biasanya berapa itu yang hadir? Sekitar 300 sampai 400 perwakilan. Karena banyak teman-teman kita yang tersebar. Pada kesempatan ini kalau diizinkan saya ingin menyapa teman saya di Banjarmasin, alumni 89. Pak Mas Suwatno, Kepala Seksi di bidang PA2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada Mas Evan di Lampung, juga di Kanwil Perbendaharaan Provinsi Lampung. Ada Mas Nurkidin di KPP Bandung. Dan juga teman-teman lain, Cak Watro di Damri Surabaya. Dan Mas Sodik di Polda Jawa Timur. Wow, Siap. Dan teman-teman ini meskipun jauh, mereka sangat berkontribusi. Sering memberi masukan kepada pengurus, terutama kepada Pak Ketum, karena beliau sangat luar biasa. Bayangkan kita dengan sekian ribu alumni, dengan berbagai macam latar belakang, dengan pemikiran yang
bermacam-macam dapat bersatu, itu merupakan prestasi dari seorang pemimpin. Keren banget, luar biasa Pak Suritno. Ya, Nah, bagaimana kita menciptakan suatu organisasi yang menyenangkan, memberikan manfaat sehingga alumni secara otomatis merasa bangga menjadi perawis. Itu sempat menjadi tagline kami, bangga menjadi perawis. bangga menjadi perawis. Siap. Oke. Dan pendengar, kalau bicara tadi beberapa yang tadi dikasih tahu, pastinya kemarin-kemarin sudah dikasih tahu dong teman-teman perawis yang ada di seluruh Indonesia untuk mendengarkan radio Slawi FM, cukup klik aja slawifm.id. Dan teman-teman pendengar, alumni semua bisa ikut bertanya juga atau mau menyapa sama keluarga tercinta yang ada di Tegal ya. Silakan, tentu di 0815-420-9993. Kita ke Pak Suritno lagi nih. Pak Suritno, ini tentu yang namanya sebuah persatuan, ini ada program kerjanya dong ya. Boleh sedikit aja mengulas tentang program kerja dari Persatuan Alumni Wisanggeni ini? Silakan. Baik, jadi untuk program kerja di Perawis memang kita susun dengan menggunakan manajemen pengelolaan kinerja. Di mana di dalam organisasi Perawis kita ada beberapa bidang. Pada awal terbentuknya Perawis, semua bidang diminta oleh ketum untuk mengusulkan program masing-masing bidang. Jadi program disusun secara bottom up, kemudian kita berdiskusi dalam rakernas dan kita putuskan secara bersama-sama untuk dilaksanakan. Dari masing-masing program itu kita tentukan target waktu dan capaian yang akan dicapai selama periode pengurusan. Oke. Periode pengurusan berapa tahun? Selama 3 tahun dari 2021 2021 sampai dengan 2024. Itu program-program tadi seperti sudah disampaikan Pak Ketum, antara lain alumni berbagi, alumni peduli, kemudian alumni berbakti. Seperti tadi disampaikan, kita berbakti kepada sekolah, memenuhi prasarana dan sarana, itu menjadi program kita. Ada targetnya kurang lebih sekitar 50 kursi untuk aula, kemudian juga kita program kerja setiap tahun untuk melakukan motivasi, training motivasi ke siswa yang hendak memasuki dunia kerja. Kemudian juga kita berusaha meningkatkan skill baik kepada calon alumni maupun kepada alumni untuk dapat berkiprah di dunia usaha. Jadi kita kemarin mencoba untuk memulai dengan budidaya maggot. Jadi karena sudah mulai booming sepertinya di Nusantara ini sebagai makanan ternak yang bergizi, kita melihat peluang itu, kita sudah melakukan pelatihan juga. Baru penelitian dan uji coba, belum kita latihkan ke rekan-rekan. Keren banget ya, luar biasa. Jadi rasanya rugi banget kalau nggak gabung sama alumni Wisanggeni ya. Karena tadi dari tagline-nya udah keren banget. Belum lagi tadi program kerjanya dan masih banyak lagi. Nah, dari sekian banyak 29.000 anggota, itu semua umur atau bagaimana nih? Semua umur, bahkan bisa jadi antara ayah dan anak itu sama-sama ikut gabung. Oke, berarti ayahnya dulu di Wisanggeni, anaknya juga sama di situ gitu ya. Bahkan yang ngajar di Wisanggeni masih teman bapaknya misalnya seperti itu juga. Termasuk ada gurunya yang ikut masuk juga nggak sih, ikut ambil gitu? Oh ada juga. Oke, yang tahun berapa gitu yang sudah pensiun? Ada Pak Hadi. Oh ya siap. Ada Pak Hadi, guru SMK 2 Kota Tegal. Semoga menyimak. Beliau juga anggota Dewan Pembina yang selama ini sebagai penghubung antara alumni dengan sekolah. Juga ada Pak Aminuddin, ada Pak Jainali. Cukup 3 ya. Cukup 3 ya. Dan tentunya mudah-mudahan nanti ada yang masuk lagi menjadi guru. Jadi guru di SMK Wisanggeni juga merupakan
bakti alumni kepada sekolah tentunya. Wow, kebanggaan ya. Dan pendengar, ini nanti Ivona akan menyapa Ibu Asti yang tentu ini menangani keuangan ya. Soalnya Ibu Negara nih, Ibu Negara luar biasa. Nanti bagaimana penganggaran donasi, kemudian juga uang dari donasi itu didapat dari mana, kemudian sudah melakukan apa saja dari uang donasi itu, nanti kita akan bertanya langsung sama Ibu yang cantik setelah beberapa komersial berikut. Siap. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Ivona tentunya di 99.3 Radio Slawi FM, Radio Informasi dan Hiburan. Masih bersama Persatuan Alumni Wisanggeni. Dan buat para alumni yang ada di seluruh Indonesia, boleh loh menyapa, boleh juga bertanya sama para pengurus di sini, tentunya di 0815 4200 9993. Dan kita akan langsung menyapa Ibu cantik yang luar biasa. Oke, paling cantik di sini di alumni, soalnya yang masuk Ibu cantik doang, yang lain di luar ya, Ibu cantik. Oh gitu. Oh, ganteng gini. Kalau ganteng gawat dong. Ibu, ini kan sebagai bendahara tentu banyak banget ya tantangannya. Ini BTW dananya tuh dari mana gitu? Dari para donasi yang mana saja? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ivona yang cantik pula. Suaranya merdu banget ya. Luar biasa. Ya, terima kasih. Untuk pendanaan dari Perawis itu sudah pasti itu dari alumni. Kami itu ada program donatur tetap. Wow. Ya, jadi donatur tetap setiap bulan sesuai kemampuan silahkan. Kemudian ketika bulan itu pun tidak bisa memberi, tidak masalah, tapi tetap kami sebut sebagai donatur tetap. Bahkan ketika kita mau mengadakan raker untuk pertama kalinya nih, Perawis berdiri untuk periode ini 2021 sampai 2024, teman-teman pengurus antusias sekali memberikan donasi, menyumbang supaya kita bisa melakukan raker untuk pertama kalinya gitu. Jadi tanpa disuruh mereka sudah masuk, aku sekian, luar biasa. Jadi kepengurusan periode ini sangat luar biasa dan saya apresiasi sekali gitu. Makanya teman-teman alumni yang belum mengenal, kemudian belum tahu atau mungkin belum pernah membuka Perawis itu seperti apa, saya kira sudah saatnya nih harus tahu lebih dalam ya, tahu lebih dalam. Nah, pertama kita mengadakan raker dari sumbangan teman-teman pengurus, kemudian ini sudah berjalan kan program kerja Perawis dari Januari tanggal 1 itu kita membuka donatur tetap dari anggota. Tentunya dari pengurus pun banyak yang sudah ikut membantu setiap bulannya, begitu. Oke, berarti dari seluruh anggota itu ikut ada iurannya atau bagaimana? Atau yang hanya yang aktif saja? Hanya yang aktif saja. Jadi gini, alumni itu kan dari tahun 89 sampai tahun 2021. Nah, ini kan nanti mau meluluskan tahun 2022. Kemudian tadi dijelaskan sama Pak Suritno, kurang lebih anggotanya 29.000 alumni. Tapi memang tentunya tidak semuanya aktif dalam Perawis. Nah, kita punya WA group untuk alumni. Nah, dari situ kita program dana donasi tetap dari situ. Dan ini sudah berjalan 2 bulan ya. Barangkali bisa disebutkan. Bulan pertama sudah masuk donasi 6.400.000, kemudian bulan kedua 3.690.000 gitu. Jadi ini baru bulan kedua. Bulan kedua ya. Oke. Luar biasa ya, baru bulan kedua. Mudah-mudahan nanti di bulan-bulan berikutnya semakin banyak ya, agar apa yang tadi menjadi program kerjanya semua terrealisasi ya. Karena satu yang paling penting adalah manfaatnya gitu ya. Betul. Keren banget sih. Dan sejauh ini dari donasi yang masuk digunakan untuk apa itu nantinya? Sudah pasti donasi yang masuk untuk program kerja Perawis. Nah, waktu pertama kita ada program kerja training motivasi itu di bulan Januari. Kemudian kita juga punya sumbangan-sumbangan dari beberapa teman yang kebetulan punya jabatan di suatu instansi nih. Itu training motivasi kita juga butuh biaya dengan peserta kurang lebih 400 siswa yang mau lulus kan gitu. Kemudian kemarin memberikan
10 bantuan awal kursi untuk sarpras di SMK, di aula. Nah, ini yang sudah berjalan adalah bansos. Bansos untuk pertama yang kena musibah, kemudian dari Peralus ini ya itu tadi, kita berbagi, kita peduli, kita berbakti. Yang mereka sudah mapan, mereka yang sudah berlebih, memberi kepada yang masih kurang. Sudah pastilah, manusia kan beragam, profesi, beragam nasib, beragam takdir nih. Nah, itu kita mencoba kelola dengan baik. Tidak menutup kemungkinan juga ketika kita ketemu dengan alumni yang sederhana, biasa-biasa saja, tetap berdonasi juga ada. Banyak ya. Banyak gitu. Jadi tidak harus yang sudah mapan ya, betul. Jadi kepedulian itu yang kami rasakan harusnya ada, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus mengalir donasi-donasi. Nah, kemarin waktu bulan Januari saya teruskan ya, Mbak. Itu ada kurang lebih 4 atau 5 ya Mas yang kita punya bansos ya. Itu dari 5. angkatan ya, ada 5. ada 5 dari angkatan 93, kemudian angkatan 97 sudah diberi, kemudian kita juga silaturahim ke keluarganya Mas Teguh untuk 40 hari. Kemudian angkatan Pak Johananto itu angkatan berapa? 96 gitu. Terus angkatan 92 Mbak Novi. Jadi kita sudah ada 5 ya Mas. 5 program bansos, dan kita ada dokumentasinya. Nanti kita laporkan setiap pertanggungjawaban kita setahun sekali. Untuk bulan ini insya Allah nanti hari Jumat. Hari Jumat berarti tanggal berapa? 25. Iya, Jumat 25. 25. Nah, kebetulan koordinator bidangnya sedang kurang enak badan, Mas Ari, jadi belum bisa ke sini. Itu besok untuk bulan Februari kita laksanakan hari Jumat, dan selalu dilaksanakan hari Jumat karena Jumat berkah ya. Betul sekali, luar biasa. Oke. Ibu, boleh dong terkait dengan tadi para donasi, menyapa para alumni yang ada di seluruh Indonesia. Silakan. Aduh, luar biasa. Itu jangan-jangan Ibu Asti ini ada teman akrabnya yang merantau di mana gitu, kalian aja masih ingat ya waktu zaman-zaman satu bangku gitu. Ada. Pertama untuk sahabat saya nih, Tante Erni, Tante Cici sama Tante Wiwit. Kemudian kakak saya itu, Mas Andi Tanu Wijaya. Kakak tapi tahun 2013 Iya, Mas Andi Tanu. Kemudian Pak Mustafa, Pak Haji, luar biasa. Beliau itu lagi dan lagi donasi lagi. Jadi saya kadang bingung, Pak Haji kok donasi lagi gitu. Justru orang yang selalu donasi rezekinya bakal banyak terus ya, makanya ayo berdonasi gitu. Apalagi udah jelas ya tujuannya untuk apa saja kayak gitu. Dan nanti juga rencana untuk kedepannya di reuni akbar juga keren banget ya jelang Ramadan. Keren Bu Asti. Dan pendengar, ada juga masih mengingatkan kembali untuk para alumni yang ada di luar kota sana atau di luar Jawa, silakan Anda juga bisa ikut menyapa atau juga berbagi salam di 0815-4200-993. Nanti Ivona akan kembali setelah beberapa komersial berikut. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama Ivona dan juga bersama Persatuan Alumni Wisang Geni. Ivona mau nyapa, ini ada tamu yang jauh-jauh dari Brebes. Halo Mas. Hai, halo juga. Namanya siapa, boleh tahu dong? Ayo, salam kenal, saya Bambang, biasa dipanggil Iwan. Ini Bambang dipanggil Iwan. Kok jauh banget sih? Iya, antara Tegal dan Jakarta gitu. Di belakangnya itu ada embel-embel. Ada embelnya gitu. Boleh dong Mas Bambang, Mas Iwan atau Mas Bambang nih manggil? Dua-duanya boleh tahu ya? semua ya. Oke, Mas Iwan, boleh dong waktu zaman SMA itu jadi sebelum jadi alumni ya, ada sebuah momen yang tak terlupakan sampai dengan detik ini nggak sih? Banyak. Satu aja yang spesial gitu. Kali aja kemarin gitu ingat kemarin aku ketemu mantan loh, dan itu jadi sampai sekarang inget terus sama mantan. Kali aja gitu. Apa? Dulu waktu pas istirahat ya. Ya mungkin pas waktu masih zaman-zaman ABG kan banyak kenakalan anak muda lah. Dulu kan di sekolah kan pas waktu istirahat semua pada kumpul, cowok-cowok di kantin semua. Nah, saya beberapa orang tuh biasa kita di belakang ngerokok lah gitu. Tahu-tahu pas ada
guru BP masuk, aduh kamu ngerokok. Luar dari itu. Langsung deh, ayo ikut kamu masuk ke BP. Terkonang ya. Dihukum apa gitu? Terus disuruh nulis 1000 kali nih. Khususnya ini teman-teman saya yang dulu waktu angkatan 2000 di kelas AK1 lah, dan teman-teman semua dari AK2 dan MB juga waktu itu kumpul semua. Dan di situ cuma saya sama 2 orang, bertiga berarti yang siapa itu? Masih kan nggak? Namanya siapa aja? Gaclek biasanya. Pasti tahu semua. Nama panggilan angkatan 2000 itu pasti tahu itu. Gaclek sama satunya tuh kan lupa. Imam. Oh iya. Oke. Boleh dong nyapa teman-teman yang ada di luar Tegal. Silakan Mas Bambang. Hai teman-teman semua, khususnya di angkatan saya sendiri ya, angkatan 2000 mungkin yang ada di Jakarta, Surabaya. Insya Allah nanti kita akan ada reuni ya. Datang ya semuanya teman-teman ya. Harus. Iya, biar kita bisa kumpul-kumpul lagi, temu kangen lah gitu. Betul. Dan semuanya mohon agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan Paralus ini. Oke, terima kasih Mas Bambang, Sama-sama. luar biasa. Kita langsung menuju ke Pak Ketum lagi nih. Oke, Pak Ketum ya. Pak Ketum lebih dipanggil apa sih sebenarnya, tadi nggak nyebutin ya? Pak Kas doang atau Pak Nawi doang atau Awi. Oh, Pak Awi ya, lebih ke Pak Awi ya. Pak Awi, ini yang namanya sebuah organisasi apapun, sebuah grup apapun pasti memiliki kendala ya. Atau bahkan ada salah satu anggota yang julid gitu. Pasti ada gitu ya. Apalagi 29.000. Selama ini, sejauh ini ada kendala apa saja, Pak Awi? Ya, terima kasih. Jadi saya sadar betul bahwa mengelola organisasi sejenis alumni itu bukan hal yang gampang. Kenapa? Karena ikatan kita kan sudah tidak ada lagi. Kalau dulu di masa sekolah kita masih pakai seragam putih abu-abu, ketua kelas bilang baris, disiapkan di depan, terus mereka manut gitu kan, lencang kanan gerak, lencang depan gerak, ya kan, terus yang baris lurus silakan masuk ke dalam kan, bisa begitu. Upacara dan sebagainya. Kita masih ada ikatan, ada rasa takut kalau kita melakukan sebuah kesalahan. Tapi begitu statusnya sudah berubah menjadi alumni, maka yang terjadi, mohon maaf, sepertinya kita sudah nyaris tidak ada hubungan apa-apa. Bahkan kadang bisa saja lupa. Kalau wajah ingat, nama bisa saja lupa. Betul. Ya. Kalau wajah enggak ya, pasti. Wajah, karena kita ada kedekatan paling tidak 3 tahun kan minimal ada lah, kita tahu. Ini si A, cuma ini agak gendutan. Kalau 10 tahun kemudian udah lupa kali. Bisa saja kan, terus dulu udah ada kumisnya, kok sekarang kumisnya ada lupa kan? Bisa saja seperti itu. Pak Awi kayaknya ada yang pengen bergabung di 491977, kita sapa. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dengan alumni. Oh iya. Siapa nih ya? Ini dari Ibu Susi. Ibu Susi? Iya. Oke, Bu Susi, gimana malam hari ini, pengen ikut ngobrol atau ada saran atau kritik nih untuk para pengurus? Ini hanya pertanyaan aja. Oh, pertanyaan, oke. Terima kasih Bu Cantik. Ini mau tanya, ini gini loh, dari sekian ribu alumni kan katakanlah kita juga untuk masalah ekonomi, ada yang luar biasa, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Betul. Dengan demikian, bagaimana ini bisa dari pengurus ini supaya mereka yang mempunyai penghasilan atau ekonomi ini ke bawah dengan punya penalih ini bisa terangkat gitu. Dan ya itu usahanya apa gitu loh. Jadi programnya itu apa? Dengan demikian kita kan juga ada alumni peduli ya, alumni peduli kepada sesama alumni. Terima kasih Bu Cantik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berarti program yang merangkul ya segala elemen, mau yang di atas, mau yang di tengah, mau yang di bawah, ada lagi ternyata. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Wow, Mas Joko saya jadi dengar lagu ini. Mas Joko bercanda ya Ivona ya. Gimana Mas Joko malam hari ini? Ada saran atau pertanyaan atau gimana nih? Oke, apa itu? Oke, siap. Oke, dan semua yang sudah mendengarkan dong. Oke. Iya, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja deh Pak Awi, nggak pakai lama ya. Atau singkat aja jawabannya karena waktunya sudah mepet juga. Silakan. Iya, terima kasih kepada Mbak Susi dan Mas Joko. Sepertinya untuk pertanyaannya itu satu paket. Satu paket, betul. Iya, karena satu bagaimana memberdayakan alumni, satu bagaimana kita bisa mengelola, karena tingkat kehidupan alumni kan berbeda. Berbeda-beda. Ada yang mapan, ada yang setengah mapan, ada yang belum mapan, atau mungkin kalau paling bawah tidak mapan ya. Okay. Yang terakhir sudah mapan, berarti sudah tidur tuh. Sudah mapan ya. Itu kan dua ya, dan dua kali. Kebetulan sesuai dengan program ya yang sudah kita sepakati tanggal 18 Desember. Kita ada program pemberdayaan alumni, di mana kita diawali dengan pembuatan portal alumni melalui website. Di situ akan terpetakan. Jadi alumni dengan berbagai profesi itu tadi akan muncul dan terbitlah satu solusi yang bisa untuk menyelesaikan dari persoalan itu tadi yang sudah dipaparkan oleh bendahara, bahwa kita ada Prowess Connection atau dompet alumni. Di situ untuk bisa menopang dengan bahasa saya sebut itu alumni mapan, alumni loman. Alumni mapan, alumni loman. Tetap loman meski belum mapan. Nah, Kalimat kedua. tapi keren banget ya, itu jadi kayak inspirasi semua orang loh. Iya. Yang tadinya nggak mapan karena loman jadi mapan. Justru itu. Serius deh. Nah, jadi keren nih. Kita berharap tadi saya sampaikan bahwa apalah arti sebuah kesuksesan Betul. tanpa bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, oleh keluarga kita, oleh saudara kita, oleh teman-teman kita. Siap. Teman dalam hari ini sesama alumni kan sebenarnya adalah saudara, saudara satu alma mater. Sehingga membangun jati diri alumni itu seharusnya, mohon maaf, berarti membangun kepedulian terhadap sesama alumni, terus membangun kebaktian kita, berbakti kepada guru, kepada alma mater. Yang terakhir lebih luas lagi jangkauannya, berarti kita mampu berbagi kepada masyarakat sekitar. Itu seperti itu. Nah, kaitannya dengan pemberdayaan, kita ada, kalau bicara tadi strata ya, strata tadi menengah, atas, bawah, itu solusi awal bagi mereka yang kebetulan belum beruntung, polanya tadi ada bansos. Bagi yang kena musibah kita ada dansos ya. Nah, untuk pembekalan, kalau dalam bahasa ada alumni yang menyampaikan, jangan kasih ikannya, kasih pancing atau kailnya. Betul. Kita pun memberikan satu pelatihan-pelatihan kepada teman-teman alumni, di mana di situ diharapkan mampu memberikan satu skill, kemampuan. Program kita adalah membangun etalase UMKM alumni. Wow. Ya. Jadi teman-teman alumni kan ada juga kan tersebar, mereka punya usaha bidang jasa, perdagangan dan sebagainya. Kita kumpulkan, kita satukan dalam sebuah etalase. Diharapkan akan semakin dikenal oleh alumni itu sendiri, dan misal mohon maaf ada teman yang buka usaha bidang persewaan sound system, layos, kalau mau mantu, kalau mau hitan, pakai jasa teman sendiri. Ada yang jasa rias, kita pakai yang punya rias.
ada yang suka cemilan, ini halo saya sapa Mas Doni, itu juragan olos ya, itu luar biasa. Olos di laka-laka ya, itu juga kita tampung ya. Untuk pertemuan kita pesan begitu. Ada juga yang jual apa tuh, singkong keju, nah, itu juga ada. Nah di sini harapannya ada etalase UMKM yang mensejahterakan ekonomi. Betul ya, meningkatkan pemasaran dari teman-teman itu sendiri lah. Bagi yang belum beruntung banget, ya tetap kita pola satu pelatihan yang akan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi kita fleksibel karena kita satu periode 3 tahun. Harapannya setiap tahun kan kita minimal 1 kali pelatihan. Itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing alumni. Oke, karena waktunya sudah mepet nih Pak Awi, untuk next time kita ngobrolin lagi reuni akbar ya. Tapi kita woro-woro aja nih, malam hari ini kita woro-woro aja terkait dengan reuni akbar sebagai closing statement. Silakan Pak Awi. Ya, terima kasih. Di penghujung acara talkshow ini, saya sampaikan selaku Ketua Umum Perlawis bahwa agenda terdekat kita sebagai agenda yang besar siklus 5 tahun sekali adalah kegiatan Reuni Akbar tahun 2022, dan itu adalah putaran ketiga sejak terbentuknya kepengurusan Perlawis tahun 2010. Saya berharap rekan-rekan alumni yang tersebar di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Lahap sampai Gunung, monggo berpartisipasi. Kita coba bangun kembali, kita merajut kebersamaan, membangun solidaritas menuju alumni mandiri. Pelaksanaan insya Allah besok hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 bertempat di kampus, karena bagaimanapun yang namanya reuni itu kan mengenang masa sekolah. Betul. Jadi akan sangat tepat kalau tempatnya adalah di kampus kita sendiri, di mana kita pernah duduk di situ, pernah macam-macam lah di sana, banyak kenangan indah di sana. Jadi tempat di sana, namun demikian tidak menutup kemungkinan dengan melihat situasi yang seperti ini, kami dari kepanitiaan mewakili Mas Oman, mohon maaf yang hari ini sedang lembur ya, Mbak. Iya, lembur. Ya mudah-mudahan, dan saya yakin Mas Oman pasti mendengarkan ini. Mewakili Mas Oman selaku ketua panitia menyampaikan bahwa kita ada plan A dan plan B ya. Jadi konsep kalau normal tetap di kampus, kalau misalkan situasi tidak memungkinkan dengan jumlah peserta yang terbatas menyesuaikan dengan level PPKM, tetap itu dilaksanakan. Kontribusinya juga sangat sedikit alhamdulillah untuk tahun ini, karena banyak alumni MAPAN yang berpartisipasi ya, alumni MAPAN yang lomang itu tadi, sehingga sedikit banyak sudah mengangkat penganggaran di kita. Makanya untuk tiketnya sangat mudah, hanya 50K. Kalau tahun-tahun sebelumnya 100, ini justru lebih rendah lagi ya, biar semua elemen tadi ikut semua. Monggo untuk teknis pendaftaran silakan hubungi melalui koordinator angkatan masing-masing. Sudah dibagikan kemarin ada kwitansi ya, untuk rekap peserta dan sebagainya. Yang didapatkan adalah 1 tiket untuk ada souvenir berbentuk mug dan kantongan kunci, terus nanti ada fasilitas snack dan makan siang. Betul. Silakan bisa hadir sendiri bersama pasangan, kita hitungnya tetap per tiket 50K. Seperti itu, monggo kita jalin silaturahmi kembali untuk teman-teman, sempatkan hadir. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ivon, jangan sampai kita seperti Bang Toyib, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak pulang. Lebih dari Bang Toyib. Monggo untuk bisa mengobati kerinduan kita, kekangenan kita terhadap teman-teman dan terhadap sekolah. Saya kira itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan? Saya kira cukup ya? Oke. Pendengar, luar biasa banget ya dari pengurus Persatuan Alumni Wisanggeni. Mudah-mudahan apa yang nanti akan dilakukan, yaitu reuni akbar dan rencana-rencana Ramadan nanti akan bisa terrealisasi dengan baik, dan mudah-mudahan COVID segera pergi. Namun demikian kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ivona pamit undur diri. Terima kasih untuk para narasumber.